Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Kembali kita merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat untuk alam semesta ini, terutama untuk kita semua. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beribadah kepadanya, untuk kita bisa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua. Maka sepantasnya ikhwani wa akhwati fillah untuk senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta mensucikan Allah dengan segala bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita bahas dari kitab Al-Ushulul Thalathah, yaitu 3 pondasi yang wajib diketahui oleh setiap orang berkaitan dengan masalah ma'rifatullah, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ma'rifatul dinil Islam, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Begitu pula yang asal yang ketiga, yaitu ma'rifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pengenalan seorang hamba kepada Rasul yang diutus kepadanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang masalah arkanul iman, yaitu rukun iman yang 6 yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak kabarkan di dalam ayatnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan di dalam hadis-hadisnya berkaitan dengan masalah antu'mina billah,
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6 yang kalau seseorang betul-betul mengimaninya, kalau seseorang betul-betul meyakininya, maka seseorang akan menjadi orang yang beriman yang kuat di dalam keimanan tersebut. Dan seseorang akan menjadikan rukun iman yang 6 tersebut menjadi sebuah landasan untuk seseorang menjadi orang yang baik, untuk seseorang menjadi orang yang senantiasa berbuat amal kebaikan dan menjauhi dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan inilah sepantasnya bagi kita sebagai orang yang kita mengaku bahwasanya diri kita adalah orang yang beriman. Paling tidak kita berusaha untuk menancapkan keimanan tersebut di dalam diri kita, seperti halnya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bahwasanya permisalan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu permisalan pohon kurma. Tidak usah mungkin kita begitu jauh kalau seandainya kita mau menjadi seperti para sahabat yang disebutkan bahwasanya imanuhum kal jibal, bahwasanya iman mereka itu seperti gunung yang begitu kokoh, tertancap sehingga nggak goyang. Apapun fitnah yang menimpa, maka tetap akan menjadi sesuatu yang kokoh. Mungkin kita tidak bisa seperti mereka, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, keimanan seorang hamba paling tidak seperti pohon kurma yang dia mempunyai aslun thabitun wa far'uha fis sama, mempunyai fondasi, mempunyai akar yang begitu kokoh, tertancap di dalam bumi, wa far'uha fis sama, akan tetapi cabang-cabangnya begitu banyak dan cabang-cabangnya begitu kokoh, tidak mudah berjatuhan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, yang dimana pohon kurma yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beriman senantiasa bisa memberikan manfaat, bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maupun bisa bermanfaat kepada orang lain. Ini yang dipermisalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang hakikat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendatangkan dalil tentang arkanul iman, tentang rukun iman yang 6 yang sudah kita pelajari dari kemarin, baik antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, wa dalilu ala hadhihi al-arkani sittati qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukanlah sebuah kebaikan antuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, engkau palingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Ini bukan sebuah kebaikan kamu berjalan ke timur, berjalan ke barat. Bukan ini yang namanya kebaikan. Akan tetapi yang namanya kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra, yang namanya kebaikan yang betul-betul itu adalah merupakan sebuah kebaikan, walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi yang namanya kebaikan itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Wal yaumil akhir, dan beriman terhadap yang namanya yaumul akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman terhadap para malaikat, beriman terhadap yang namanya kutub, beriman terhadap yang namanya an-nabiyyin, yaitu mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dalilul qadari, dalil yang menunjukkan tentang beriman terhadap qada dan qadarnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu kami telah ciptakan dengan apa? Dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan wa akhwat untuk kita beriman, dan itu adalah merupakan sebuah kebaikan.
bisa beriman kepada Allah, bisa beriman terhadap rukun iman yang 6 ini adalah merupakan sebuah kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk memperbaiki dan memperbaharui imannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dipanggil dengan kalimat iman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang dengan panggilan iman, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, padahal apa? Sudah dipanggil dengan kalimat iman. Tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memperbaharui iman. Oleh karenanya sebagaimana yang disebutkan bahwasanya apa? Iman seseorang itu satu belah. Iman seseorang itu akan usang, Pak. Iman seseorang itu akan apa? Iman seseorang itu akan pudar. Makanya jadidu imanakum, perbaharui apa? Perbaharui iman kita. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk apa? Untuk terus senantiasa memperbaharui yang namanya apa? Keimanan. Oleh karenanya itu yang dikatakan oleh para sahabat. Ketika satu dengan yang lainnya mereka berjumpa, apa yang dikatakan oleh mereka? Hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita beriman meskipun apa? Meskipun sebentar. Maksudnya apa? Yang kita bicarakan itu apa? Keimanan. Maka gak heran kenapa para sahabat kok mereka bisa punya keimanan yang kuat. Kenapa kok bisa terus mempunyai keimanan yang terus diperbaharui? Karena apa? Karena ketika mereka ketemu satu dengan yang lainnya, yang mereka bicarakan itu iman. Ketemu satu dengan yang lainnya, mau ketemu di pasar, mau ketemu di jalan, mau ketemu di masjid, mau ketemu di manapun, satu dengan yang lainnya yang mereka bicarakan apa? Iman. Yang mereka bicarakan tentang Allah, yang mereka bicarakan tentang yaumil akhir, yang mereka bicarakan tentang Alkitab, yang mereka bicarakan tentang qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya mereka kuat di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita ketemu ustaz aja yang dibicarakan apa? Dunia. Padahal yang kita harapkan ketika kita ketemu sama ustaz dapat apa? Dapat nasihat. Tapi ketemu sama ustaz yang dibicarakan apa? Dunia. Gimana ustaz bisnisnya ustaz? Mau ketemu sama ustaz yang kita harapkan itu ada yang bisa memberikan nasihat dan membicarakan iman, seditapai bisnis. Ya. Ketemu dengan satu dengan yang lainnya yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan dunia lagi. Makanya kita itu tidak ada pernah hentinya. Kita itu nggak akan pernah ada hentinya. Lisan kita itu kok yang dibicarakan dunia dan dunia. Kapan kita mau membicarakan iman? Paling kita membicarakan iman, subhanallah. Ini ke majelis ilmu kayak gini aja. Habis itu ketika keluar, coba kita introspeksi diri kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, seberapa banyak kita membicarakan iman? Ketemu bocor, membicarakan iman. Ketemu anak, bisa nasihati untuk bisa beriman kepada Allah. Ketemu tetangga, bicarakan iman. Ketemu teman di kantor, ketemu bos, bicarakan iman. Kita yang kita bicarakan adalah urusan yang berkaitan dengan masalah dunia, berkaitan dengan masalah kerjaan, berkaitan dengan masalah ngopi, berkaitan dengan masalah nongkrong, berkaitan dengan masalah ini, itu, dan lain sebagainya. Terus kita pengen punya iman yang begitu luar biasa, nggak bisa. Makanya yang namanya iman ini sebagaimana dikatakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kita itu harus banyak-banyak kita apa? Perbaharui. Karena iman itu akan usang, seperti halnya baju itu usang. Itu yang dikatakan bahwasanya baju saja itu usang. Iman juga sama seperti itu. Iman ini kalau nggak diingatkan, iman ini kalau nggak dibicarakan, iman ini kalau tidak menjadi prioritas kita di dalam kehidupan kita, iman ini akan lama-lama luntur. Coba kita bayangkan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Awal-awal kita, subhanallah, seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kenal kajian hak, kajian yang benar. Mulai ditumbuhkan rasa cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana? Ya Allah, seakan-akan ini benar, ya kan? Pokoknya saya menemukan sebuah kehidupan yang sebenarnya.
Yang kita bicarakan itu tentang sunnah, yang kita bicarakan itu adalah merupakan mengikuti Rasul, yang kita bicarakan itu adalah iman kepada Allah, gitu. Tapi subhanallah, lambat laun. Yang dulunya mungkin awal-awal kenal ngaji sunnah, subhanallah, begitu apa? Keras, TV, rawleh, ya. Coba kita tanya sama teman-teman yang dulu kenal sunnahnya itu tahun 2000-an, Pak. Ya kan? Bukan fitnah ini, bukan fitnah HP dulu. Fitnahnya itu apa? Fitnahnya apa? Fitnah televisi. Sampai orang-orang itu subhanallah nggak mau punya televisi karena apa? Karena fitnahnya begitu besar. Makanya muncul televisi sunnah. Ya. Akhirnya muncul televisi sunnah yang sebelumnya dulu belum ada televisi sunnah, dulu adanya apa? Radio sunnah. Untuk apa? Untuk memalingkan dari yang namanya fitnah ini. Akhirnya ada radio sunnah, kemudian sudah alhamdulillah teknologi semakin maju, akhirnya ada TV sunnah. Begitu semangatnya kita untuk mempertahankan iman. Tapi subhanallah lambat laun. Kok biasa saja? Harusnya semakin lama kenal ngaji, harusnya semakin lama kita itu kenal sunnah, harusnya semakin lama kita mempelajari Alkitab. Bagaimana keimanan kita? Harusnya Pak semakin mengakar. Pohon saja semakin tua, itu semakin apa? Semakin mengakar. Semakin lama sebuah pohon, akarnya semakin kuat, ya kan? Kemudian batangnya semakin lebar, itu pohon. Seperti itu juga pohon iman yang ada di dalam hati kita. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, iman itu seperti halnya pohon di dalam hati kita. Kalau nggak kita siram, kalau nggak kita rawat, makanya apa? Makanya nanti akan menjadi apa? Mati. Coba tanya sama orang-orang yang mereka suka yang namanya pohon, Pak. Orang yang suka menanam sebuah pepohonan. Bagaimana mereka dengan pepohonan tersebut? Isu dia, Pak, pagi-pagi dia, Pak, pagi-pagi dilihat, sore dilihat. Bahkan ada orang subhanallah saking cintanya sama yang namanya tanaman tersebut, kalau hujan kadang dikeluarin, nanti panas dimasukin. Begitu luar biasa perawatan terhadap yang namanya pohon itu begitu luar biasa. Nah, ini di dalam hati kita itu syajaratul iman. Di dalam hati kita ini ada yang namanya pohon iman. Nah, makanya pohon iman ini harus disiram. Harus disiram, harus dikasih makan, harus dikasih vitamin. Vitaminnya apa? Ya ngaji, ma'rifatullah, ya kan? Kemudian apa? Amal soleh, meninggalkan maksiat. Ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan syajaratul iman, pohon iman yang ada di dalam hati kita yang harus kita tumbuhkan, terus kita tumbuhkan. Supaya apa? Supaya iman itu betul-betul mengakar di dalam hati kita dan hingga akhirnya apa? Batangnya itu menjadi kuat, Pak. Kalau batangnya itu menjadi besar, batangnya menjadi kuat, kita mudah untuk menjalankan ketaatan. Kita akan mudah untuk meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Kalaupun kita terjatuh di dalam yang namanya maksiat, mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita itu kadang sering mendengar cerita para sahabat, bahwasanya para sahabat, kok bisa ya para sahabat Abu Bakar itu menafkahkan seluruh hartanya, Umar bisa menyedekahkan setengah hartanya. Bagaimana para sahabat itu bisa sholat malam begitu luar biasa, sampai dikatakan kalihil mursalah. Para sahabat itu kalau beramal soleh itu seperti angin yang berhembus. Loh, itu seperti itu tidak sulapan, Pak. Mereka itu bisa seperti itu tidak sulapan. Kenapa? Karena iman mereka itu betul-betul sudah mengakar di dalam hati mereka. Batang iman yang ada di dalam hati mereka itu sudah betul-betul kuat. Makanya apa? Mudah untuk melakukan ketaatan dan mudah untuk meninggalkan maksiat. Berbeda dengan kita, membicarakan iman saja seminggu sekali, Pak. Bagaimana? Setiap harinya ketemu bojo, ketemu istri, ketemu anak, bisa kita bicarakan iman. Yang kita bicarakan apa? Dek, mau ngedek, uang belanja kurang ya? Ini kerjaan sulit, itu saja yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan permasalahan dunia. Yuk kita kulineran kemana? Yuk kita ini hari ini belanja apa? Terus kita cerita orang lain, si fulan dan si alat. Kemudian kita ceritakan tentang macam-macam. Dan sedangkan membicarakan tentang iman, padahal kita mungkin sama istri
adalah orang yang paling banyak ngobrol lah kalau mau dibilang. Tapi apa? Kita nggak pernah bicarakan tentang iman. Gimana dengan teman? Gimana dengan anak? Gimana dengan tetangga? Gimana dengan teman di kantor? Kalau kita nggak pernah membicarakan masalah iman, akhirnya apa? Iman ini akan rusak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi." Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, padahal sudah dipanggil yang namanya apa? Yang namanya iman. Saya itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pertemuan ketika saya kumpul dengan teman-teman yang mungkin satu frekuensi dari sisi bisnis atau satu usaha, yaitu usaha travel. Ketika ketemu sama mereka, ketika mereka membicarakan travel, saya berusaha untuk apa? Untuk memalingkan mereka dari pembicaraan tersebut. Yang kita bicarakan, yang saya berusaha untuk palingkan dari mereka, kita membicarakan tentang iman, membicarakan tentang nasihat, membicarakan tentang yaumul akhir. Apa yang dibicarakan sama teman-teman ini? Anak ini kalau ketemu antum, kok yang dibicarakan itu iman ya? Gitu. Yang dibicarakan itu kok serem-serem yaumul akhir apa dan sebagainya. Saya sampaikan kepada mereka, kita dari pagi sampai sore di kantor urusan travel, tiap hari kita ngurusin hotel, kita ngurusin bis, kita ngurusin visa, itu saja yang kita bicarakan. Boleh kita sekali-kali ketemu, bukan di kantor, di luar kantor. Masa ya kita di sini ngopi, yang kita bicarakan urusan travel lagi, gitu. Kapan kita akan selesainya dari urusan tersebut? Seperti itulah kerjaan itu tidak akan pernah ada artinya, Pak. Kita obrolin dari A sampai Z, yus tetap seperti itu, gitu. Tetap akan seperti itu, dan pembicaraan itu terus berulang, dan terus berulang, gitu. Itu terus yang dibicarakan. Oleh karenanya, ini yang harus menjadi introspeksi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah iman kita ini betul-betul kita perbaharui? Apakah iman yang ada di dalam diri kita betul-betul tertancap di dalam diri kita sehingga apa? Sehingga itu menjadi sebuah landasan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang selanjutnya dari tingkatan Islam yaitu al-martabatu tsalitsatu al-ihsan. Tingkatan yang ketiga adalah merupakan tingkatan ihsan. Ini tingkatan yang paling tinggi, Pak. Di dalam sebuah agama Islam ini, di dalam kita beragama, di mana Islam itu adalah merupakan tingkatan yang paling bawah. Kemudian baru naik level menjadi tingkatan iman, baru naik level menjadi tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Apa ini tingkatan ihsan? Kata beliau, rukunun wahidun, ini ada rukun yang satu, yaitu apa? Kata beliau, an-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini sudah di atas iman, Pak. Ini sudah di atas iman. Bagaimana orang-orang yang mereka punya tingkatan ihsan ini? Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan seorang itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau seseorang itu enggak melihat Allah, enggak mampu untuk melihat Allah, maka apa? Di sana ada martabat yang di bawahnya. Fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat. Di sini al-ihsan itu ada dua tingkatan, Pak. Ada tingkatan yang paling tinggi yang disebut tingkatan musyahadah. Ada tingkatan musyahadah, tingkatan melihat, menyaksikan Allah. Yang kedua, ada tingkatan yang di bawahnya yang disebut dengan tingkatan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau di orang-orang kalangan sufi, Pak, ini sudah apa? Punya indera keenam, ini sudah bisa, Pak, sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Bukan itu maksudnya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua tentang tingkatan ihsan ini, Rasulullah tahu nggak kalau Allah Subhanahu wa taala itu di dunia nggak bisa dilihat, Pak? Hah? Rasulullah tahu nggak, Pak? Kalau Allah itu di dunia nggak bisa dilihat?
Tahu. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat, Pak? Padahal Allah nggak bisa dilihat di dunia. Kenapa, Pak? Ada yang tahu? Ka'annaka tarahu, karena seakan-akan engkau melihat. Ini seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan ainul basar, Pak. Bukan dengan apa? Bukan ainul mata telanjang kita, enggak. Tapi seakan-akan engkau melihat ini dengan ainul basirah, dengan ilmu. Kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita. Kita itu, Pak, kalau mengilmui betul-betul, kita tahu sifatnya, kita tahu bentuk, kita tahu sifatnya, kita tahu namanya. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu apa? Betul-betul tahu. Akhirnya seseorang itu seakan-akan melihat. Saya dulu pernah contohkan, Pak, kalau jenengan tahu rasanya bakso enak dan bakso tersebut itu masuk ke dalam hati secara makna, wih enak. Namanya bakso pentol, endog, tahu endog ya, Pak ya? Pentol telur, pentol yang di dalamnya ada telurnya. Kok enak? Bapak makan, ya kan? Kemudian apa? Bapak mendapatkan makna dari pentol tersebut. Maknanya apa? Enak, kenyal. Kemudian apa? Empuk. Itu semua sifat, Pak. Sifat dari bakso tersebut apa? Enak, kenyal, empuk, rasanya pas. Itu semua sifat masuk ke dalam hati Bapak. Pokoknya ini pentol paling enak itu sudah. Itu masuk ke dalam hati. Kalau itu sudah masuk ke dalam hati, kemudian apa? Bapak tiba-tiba ngobrolin bakso. Tiba-tiba padahal Bapak ngobrolin bakso ini di masjid. Seakan-akan Bapak itu melihat bakso yang enak tadi. Oh, aku tahu tempat yang paling enak. Wis bayangke bakso tersebut, Pak. Gitu. Sudah bayangkan bakso enak tadi. Kenapa? Karena bakso tersebut sudah masuk maknanya, sifatnya itu sudah masuk ke dalam hati kita. Kan sama seperti hanya istri yang sering saya kasih contoh. Istri itu, Pak, masuk ke dalam hati kita, jasadnya atau maknanya? Jasadnya atau maknanya, Pak? Jasad atau makna? Loh, jasad masuk ke dalam hati kita, gimana? Saya tanya, istri itu masuk ke dalam hati kita, jasadnya atau maknanya? Makna. Apa makna dari istri tersebut? Cantik. Makna dari istri tersebut baik. Makna dari istri tersebut nurut. Itu kan semua makna-makna baik. Ada yang masuk makna luar biasa sama istri, serem. Ada makna apa? Serem. Lek kamu banting piring, lek kamu kita dibanting. Ini ada makna seperti ini masuk ke dalam hati kita. Makanya apa? Kita ini, Pak, telat sedikit saja, kadang harus duduk jatuh, wis telat kira. Ini berbahaya gitu kan. Itu sudah naik motornya sudah ngebut gitu kan. Kenapa? Seakan-akan dia sudah ngelihat gimana istrinya marah, itu sudah nih. Padahal nggak delok, Pak. Padahal nggak lihat istrinya marah. Kenapa? Karena kenal betul sama sifatnya, makna seorang istri masuk ke dalam hati tersebut. Sehingga apa? Ka'annaka tarahu, seakan-akan kita itu melihat apa? Melihat istri ini seperti apa itu kita sudah melihat. Seremnya gitu kan. Sudah kita lihat. Seperti itulah, Pak, ilmu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia itu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita, Allah fa'alu lima yurid. Allah itu berbuat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Masyiatullahi nafidah. Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala sakhkhara syamsa wal qamar. Allah memperjalankan matahari dan rembulan. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Memperjalankan apa? Siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah, dan semua makna-makna tersebut dari sifat Allah, dari nama Allah itu masuk ke dalam hati kita, Pak. Maka apa? Subhanallah, kita akan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, yang kita lihat apa? Kebaikan Allah yang kita lihat. Masya Allah, Allah baik, Allah Maha Mengasihi, Allah Latif, Allah Rahim, Allah Rahman. Ini yang kita lihat. Kenapa?
kita kenal dan kita betul-betul masuk makna kebaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Sama kalau kita masuk betul-betul Allah itu Ar-Razzaq kepada kita, kita dapat rezeki, Pak. Kepala kita yang kita pertama kali kita nyambung pasti apa? Maha Razzaq Allah. Tapi kalau kita itu kenalnya sama bos, kita itu kenalnya sama pimpinan, ketika gaji masuk, apa yang kita katakan? Matur thank you bos, ya kan? Terima kasih bos. Karena apa? Yang diingat bahwasanya yang ngasih rezeki itu siapa? Bosnya. Allah Subhanahu wa taala. Maha rezekinya Allah Subhanahu wa taala kalah maknanya masuk ke dalam hati dibandingkan dari apa? Dari bosnya tersebut. Makanya apa? Yang diingat bos, yang diingat pimpinan, yang diingat bendahara, yang diingat finance, itu yang diingat oleh orang-orang yang mereka terima gajian. Kalau apa? Kalau data tentang Maha Razzaqnya Allah itu lemah dibandingkan dengan data apa? Data manusia. Ini khoniwafatulillah. Makanya tingkatan ihsan ini, tingkatan musyahadah ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita nggak bisa sampai tingkatan seperti itu, maka apa? Maka ada tingkatan yang di bawahnya, yaitu apa? Muraqabah, yaitu tingkatan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ini saja berat, Pak. Kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berat. Kalau kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan beramal baik. Orang itu akan enggak macam-macam. Orang itu akan subhanallah. Kalau seseorang itu betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalau jenengan, maaf nih Pak ya, jangan duduk di majelis ini, kemudian diawasi sama orang penting. Kira-kira duduknya jenengan gimana? Subhanallah, duduknya jenengan sabar. Betul-betul jenengan itu duduknya itu diawasi sama orang penting. Sungkan kan? Sungkan apa kan? Subhanallah. Terus kita ngerasa nggak diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, makanya duduknya ada pengekrengan, kadang duduknya sambil turu, kadang duduknya sambil apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena muraqabahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Sehingga kalau seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala lemah, makanya rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Semakin orang muraqabahnya tinggi, maka apa? Rasa malunya semakin tinggi. Semakin seseorang muraqabahnya lemah, rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lemah. Makanya ini tingkatan ihsan. Tingkatan yang bisa menjadikan orang itu bertakwa, tingkatan yang bisa menjadikan seseorang itu meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat. Dan ini yang ada pada siapa? Para anbiya. Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika apa? Ketika digoda. Tingkatan Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah tingkatannya luar biasa. Makanya ketika wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytala, apa yang dikatakan? Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya wa innahu la yuflihul dhalimun. Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Allah katakan apa? Laula ra'a, kalau seandainya beliau tidak melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika maksiat sudah di depannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf apa? Laula ra'a burhana rabbih. Seakan-akan Nabi Yusuf itu melihat dalil-dalil yang begitu banyak tentang Allah. Tentang Allah. Jadi seakan-akan melihat Allah. Gimana saya mau bermaksiat? Oh, dilihat yang diperhatikan seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak jadi maksiat. Enggak jadi maksiat. Maka tingkatan bagaimana para ulama, para anbiya mereka merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini begitu luar biasa. Inilah tingkatan yang disebut dengan tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Kemudian beliau mengatakan wadalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang tingkatan ihsan ini firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama mereka orang-orang yang apa? Yang berbuat baik. Muhsinun, ya kan? Muhsinun.
Sedikit Pak, murojaah Pak. Muhsinun apa Pak sigurnya Pak? Isim fa'il. Dari kata apa? Ahsana yuhsinu ihsanan fa huwa muhsinun. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tingkatan ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsanan fa huwa muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama siapa? Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang punya tingkatan ihsan ini. Dan orang-orang yang punya tingkatan ihsan ini selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tingkat muraqabahnya tinggi. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang muhsin ini itu apa? Kebersamaan taufik dan persamaan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menolong orang-orang yang apa? Menolong orang-orang yang baik. Menolong orang-orang yang mereka apa? Yang mereka mempunyai tingkatan ihsan. Dan itu yang terjadi pada siapa? Terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Ma'iyahnya Allah, Pak. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu ada dua. Ada ma'iyah umum. Ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum, yaitu Allah membersamai seluruh hambanya dengan ilmunya Allah. Ini secara umum, mau muslimnya mau kafirnya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmunya itu berlaku. Tapi di sana ada ma'iyatul khassah, ada kebersamaan Allah yang khusus. Bersama siapa? Ini bersama orang muhsin, bersama orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang baik ini Allah tolong, Allah beri taufik, Allah bimbing. Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa? Senantiasa berikan petunjuk kepada mereka, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalil yang kedua yang didatangkan oleh beliau berkaitan dengan masalah tingkatan ihsan ini, apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bertawakallah kalian kepada Allah Al-Azizir Rahim, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan yang Maha Penyayang. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Coba kalau jenengan Pak, coba tadabburi, kenapa kok tawakal? Kita diperintahkan tawakal oleh Allah, kemudian Allah tutup dengan Al-Aziz Ar-Rahim, Pak. Kalau jenengan ketemu Pak, tadabbur dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini Pak, maka apa? Subhanallah, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tawakal kepada Al-Aziz, jangan kalau tawakal sama orang lemah, ada manfaatnya Pak? Hah? Tidak ada manfaatnya. Makanya apa? Allah katakan wa tawakkal 'alal aziz. Zat yang Maha Perkasa, yang mampu untuk kita bertawakal kepadanya. Ada orang yang kuat, tapi apa? Kita mau tawakal kepadanya, dia garang, gak punya kasih sayang, gak manfaat juga. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan tawakal, wa tawakkal 'alal aziz ar-rahim. Bertawakallah kalian kepada Allah yang Allah telah memberi nama dirinya sendiri dengan nama Al-Aziz yang Maha Perkasa. Kalau kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu untuk menjalankan apa yang kau tawakal kepadanya. Kalau kau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu wa taala menolongmu. Maha menolong kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala kaitkan. Dan ini tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam satu ayat kadang ditutup Ghawwal Ghafurur Rahim, kadang ditutup Ghawwal Azizul Hakim, kadang ditutup sama Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Itu sebenarnya ada kolerasinya, ada hubungan yang begitu erat antara satu ayat tersebut diikat sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Supaya apa? Supaya kita belajar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan. Dalam kehidupan.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Al-Aziz, Allah yang Ar-Rahim tersebut, alladzi yaraka hina taqum, yang senantiasa melihatmu ketika kau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau berubah bentuk menjadi orang yang sujud. Dari berdiri kemudian sujud, Allah Maha melihat. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sendiri dengan Maha melihat, Maha as-sami, Maha al-alim, maka apa? Masa ya kita enggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ngerasa bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala enggak tahu tentang perkara kita. Allah Maha begitu luar biasanya ma'rifatnya Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keberadaanmu di dalam sebuah perkara, tidaklah keberadaanmu di dalam sebuah urusan atau perkara, wa ma tatlu minhu min qur'anin, dan tidaklah engkau membaca dari yang namanya Quran. Kemudian wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan sebuah amalan kecuali apa? Kunna 'alaikum syuhudan ihtufiduna fihi, kecuali keberadaan kita yaitu Allah terhadap kalian adalah sebagai saksi terhadap apa yang kalian kerjakan tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh perkara kita. Kita lagi sedih, kita lagi bahagia, kita lagi sombong, kita lagi tawadhu, kita lagi pengen pasrah kepada Allah. Semua Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang sir di dalam hati kita dan mengetahui yang akhfa. Apa yang sir? Yang kita sembunyikan sekarang di dalam hati kita. Sekarang ini Pak, Allah tahu. Yang akhfa itu belum muncul di dalam hati kita, tapi nanti akan muncul. Nanti akan muncul. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Oleh karenanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampai mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, masa iya kita enggak muraqabah? Masa iya kita enggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa yang kita kerjakan. Harusnya seseorang itu apa? Harusnya seseorang itu betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sebenar-benar malu. Bagaimana orang itu kalau malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu, dia antahfadzur ra'sa wa ma wa'a. Dia akan menjaga kepalanya dan apa yang terkandung di dalam kepalanya. Apa Pak yang terkandung di dalam kepalanya? Mata, lisan, telinga. Orang itu akan jaga ini semua Pak. Orang akan jaga ini. Orang kalau malu kepada Allah, dia akan jaga pandangan. Orang kalau malu sama Allah, dia akan jaga lisannya. Orang kalau malu sama Allah, dia akan jaga apa? Jaga telinga. Wa antahfadzul batna wa ma hawa. Dan orang itu akan menjaga apa? Menjaga perutnya dan apa yang di dalam perutnya. Dia enggak makan kecuali apa? Kecuali yang halal. Yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah sesuatu yang halal. Dan menjaga perut masuk di dalam bagian perutnya apa? Seseorang menjaga hatinya. Menjaga hati. Ini kalau seseorang itu betul-betul malu dan merasa apa? Terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Pak, mau buat dulu. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Wa khatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengetahui agama Islam ini dengan dalil-dalil, yang dimana beliau menjelaskan kepada kita semua tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama, yaitu tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Tingkatan ini adalah merupakan tingkatan yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW, bukan seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Ketika sebagian orang kadang mensalahartikan tentang tingkatan di dalam Islam, karena sebagian orang ada yang membagi tingkatan Islam itu juga menjadi tiga, yaitu tingkatan syariat, kemudian tingkatan hakikat, dan tingkatan ma'rifat. Kalau secara makna umum ini adalah merupakan pembagian yang sah-sah saja, kalau yang diinginkan dari pembagian tersebut adalah merupakan sesuatu yang benar. Akan tetapi ketika di sana ada orang yang mengatakan bahwasanya tingkatan makrifat adalah merupakan tingkatan yang seseorang itu sudah boleh untuk meninggalkan syariat, ini adalah merupakan pemahaman yang salah. Karena sebagian orang ketika memahami tentang tingkatan yang dibagi oleh sebagian orang bahwasanya tingkatan makrifat itu adalah merupakan tingkatan wahdatul wujud, tingkatan orang yang bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sudah lepas dari mereka taklif, sudah lepas dari mereka perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan pemahaman yang keliru. Tapi ketika seseorang memahami tingkatan syariat adalah merupakan tingkatan Islam, yang dimana seseorang itu berusaha untuk menjalankan syariat-syariat, tingkatan hakikat adalah merupakan tingkatan iman, yang orang semakin tahu tentang hakikat perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan mengetahui tentang hakikat kehidupan di dunianya dan mengetahui tentang hakikat kehidupan akhirat adalah merupakan kehidupan yang benar, sehingga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada yaumul akhir semakin kuat, menjadikan seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian tingkatan makrifat itu adalah merupakan tingkatan ihsan, karena ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang itu senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar kalau seandainya yang diinginkan itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang diinginkan dari pembagian tersebut adalah sesuatu yang batil, yang diinginkan dari pembagian tersebut adalah sesuatu yang tidak benar, maka kita katakan pembagian itu kita kembalikan seperti pembagian yang dibagi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril. Oleh karenanya rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang sudah kita pelajari dari tingkatan Islam, tingkatan iman dan tingkatan ihsan inilah yang harus kita upgrade diri kita. Inilah yang harus kita tingkatkan di dalam diri kita, supaya apa? Supaya kita terus menjadi orang yang jauh lebih baik, terus menjadi orang yang bisa meningkatkan keimanan. Kalau bisa apa? Menjadi orang-orang yang bisa anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita enggak bisa, maka seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena pembahasan selanjutnya adalah merupakan hadis Jibril, panjang. Kalau saya bahas sekarang ini juga enggak akan selesai. Baca matanya juga enggak selesai. Oleh karenanya insyaallah saya akhirkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Dan insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis Jibril, dan insyaallah akan saya jelaskan, karena di dalam hadis Jibril ini ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan, baik berkaitan dengan masalah adab thalabatul ilm, kemudian berkaitan dengan masalah Islam, iman dan ihsan, dan berkaitan dengan masalah agama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.